Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu walaupun lewat kebaktian online. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kalau minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam lindungan Allah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam berkat Allah. Saya percaya walaupun keadaan tidak seideal sebagaimana mestinya, tapi kita tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam kontrol Tuhan yang kita cintai. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Kalau kita siap, kita akan sama-sama dimanapun kita berada mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Kita lihat yang terjadi akhir-akhir ini, keadaan tidak menentu, bisnis menurun, penjualan menurun, pasar saham rontok. Kita pun mulai ikut khawatir, iman kita menjadi lemah. Tapi dengar baik-baik, kita semua ada di dalam berkat-Nya Allah. Nah, bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis? Saya ingin menyampaikan 3 hal yang pasti akan menolong kita semua. Apakah kita siap? Yang pertama adalah mengetahui pemeliharaan Tuhan. Kita punya Tuhan yang memelihara kita secara keuangan. Saya ambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Mungkin saat ini keuangan kita mulai mengering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hujan bisa melambangkan juga berkat Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia adalah seorang nabi. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah. Ini yang menjadi poin yang pertama. Mengetahui pemeliharaan Tuhan. Ada kata apa? Ketahuilah. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi, Nabi dipelihara oleh Tuhan. Tuhan perintahkan seorang janda untuk memberi dia makan. Sangat aneh kalau kita baca, kita terus baca ayat berikutnya, digambarkan beliau adalah seorang janda yang miskin. Kalau Tuhan perintahkan janda yang kaya, itu masuk di akal. Tapi Tuhan perintahkan janda yang miskin. Sedang janda yang miskin itu pun sedang kekurangan. Di tengah kekeringan saat ini Tuhan bisa pakai cara yang begitu banyak untuk memberkati kita secara keuangan. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi yang sedang takut, yang sedang khawatir, yang sedang cemas, dengar baik-baik, ketahuilah Tuhan akan membuka jalan sehingga keuangan kita tetap diberkati. Saya punya banyak pengalaman. Waktu Tuhan membentuk kita secara ekonomi, itu adalah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kita nggak tahu besok harus makan apa. Tapi sekarang lihat, kita bisa hidup sampai di usia ini karena Tuhan yang memelihara. Kita nggak tahu harus tinggal kemana, nggak punya tempat tinggal. Nggak tahu bayar uang sekolah harus bayar dengan apa. Tapi Tuhan tetap memelihara. Kami mengalami saat krisis tahun 1998, saat itu kita sewa gedung dan sewanya harus dibayar dengan US dollar. Dari rupiah 2000 sekian pernah mencapai 17.000. Bayangkan, 8 kali lipat. Hati juga deg-degan, jantung rasanya mau copot. Tapi kok Gilgal tetap ada sampai sekarang? Karena Tuhan yang memelihara. Bapak Ibu, di tempat kita beribadah di Gilgal Center di Pantai Indah Kapuk, kalau kita lihat sekarang berdiri dengan baik, saat kita membangun, kita sedang melewati masa krisis. Tapi karena Tuhan suruh, kita taat juga. Apa yang terjadi? Kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita nggak pernah telat bayar supplier, nggak pernah telat bayar kontraktor, semuanya dicukupi oleh Tuhan secara sempurna. Jadi, ketahuilah bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik,
Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sama-sama, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, bolehkah sama-sama kita katakan amin? Mari kita masuk kepada hal yang kedua. Bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis? Berhati-hatilah dengan perkataan kita. Waktu keadaan menekan, waktu hati nggak tenang, kita bisa berkata-kata yang ternyata menjauhkan berkat Allah dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengucapkan kata-kata yang mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa berkat ada di atas kepala orang benar, nggak akan lari kemana-mana. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Siapa yang percaya, kita tetap akan menikmati berkat Tuhan secara keuangan. Lebih baik saudara katakan berkat, speak blessing. Katakan, aku diberkati, aku dicukupi, aku tidak akan berkekurangan. Ada kejadian yang luar biasa dalam firman Tuhan. Ada sebuah kelabaran yang hebat, sebuah krisis. Di 2 Raja-Raja 2, Fatsal 6 ayat yang ke-25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Saya suka makan kepala ikan, tapi kepala keledai belum pernah. Rasanya seperti apa ya? Itu 80 shikal, saya hitung-hitung 12 juta rupiah. Dan seperempat cup tai merpati, saya coba cari bahasa Inggrisnya, bahasanya tetap kotoran. Itu dimakan juga saking lapar. Harganya tai merpati 5 shikal, 750.000 rupiah. Kalau kita baca terus sampai mereka makan anak mereka. Jadi satu saat ada ibu ngadu sama raja. Raja, kita udah janjian, karena kita udah nggak bisa makan lagi, kita makan anak laki-laki kita. Jadi hari ini anak laki-laki saya, besok anak laki-laki kamu. Nah, waktu kita masak anak laki-laki kita dan kita makan, besoknya kan gilirannya dia. Masa raja anaknya diumpetin nggak mau makan? Raja sedih, raja meratap. Tapi dengar, ada berita baik di tengah kelaparan yang hebat. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2, perhatikan baik-baik. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, perhatikan kata-kata itu sangat penting. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saya baca ulang ayat ini. Firman Tuhan udah berkata bahwa keadaan akan menjadi baik. Tetapi abdi Allah ini berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Intinya apa sih? Dia meragukan Tuhan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kita secara keuangan. Dia sanggup memberkati, dia sanggup melimpahi, dan kita tidak akan pernah menjadi kelaparan di tengah krisis ini. Bapak Ibu, di tengah tekanan, di tengah keadaan yang susah, di tengah uang dalam dompet kita, rekening kita menipis, jangan pernah menganggap enteng janji Tuhan, jangan pernah melecehkan Tuhan, tetapi tetap percaya bahwa berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan abdi Allah itu yang kata-katanya sia-sia? Waktu terjadi pemulihan, waktu berkat dicurahkan, rakyat berbondong-bondong ingin mengambil makanan, dan abdi Allah itu mati terinjak-injak. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Waktu Tuhan mulai proses kita secara keuangan, Tuhan ingin kami sekeluarga mengalami bahwa Dia adalah Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan.
Kami belajar disiplin dengan kata-kata kami. Lihat secara keadaan rasanya, aduh kok seperti ini, tapi kita nggak mau berdosa dengan perkataan kita. Karena apa yang meluap di hati, dari hati mengalir lewat mulut. Kita jaga hati kita sehingga perkataannya tetap baik. Sampai hari ini, setiap kali saya bangun pagi, apapun keadaannya, saya selalu perkatakan firman. Saya mengatakan juga, aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang untuk membangun tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut. Mulai perkatakan firman. Katakan Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu bisa perkatakan itu setiap saat. Karena saat kita mendengar firman Tuhan, iman itu akan timbul. Dan iman yang timbul di hati kita yang membuat kita bisa melewati tantangan seberat apapun. Semangat! Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mulai cari puji-pujian, naikkan itu bersama keluarga yang membangkitkan iman kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya masih ingat di saat-saat kami mengalami pergumulan, ada satu lagu yang saya sering nyanyikan bersama keluarga, saya nyanyikan bersama istri saya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Lagunya seperti ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bagaimana dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita? Walaupun sepi, walaupun penjualan menurun, katakan, aku percaya ini bisnis datangnya dari Tuhan. Bisnis ini dibangun di atas Tuhan Yesus sendiri. Aku percaya Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang akan memberkati bisnis ini. Justru di saat-saat seperti ini, Tuhan izinkan kita mengalami bahwa kita punya Tuhan yang menyediakan. Kalau keadaan selalu baik, selalu berkelebihan, selalu plus, nggak pernah minus, bagaimana kita bisa mengalami bahwa kita punya Tuhan yang menyediakan. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan kita. Bagian yang ketiga, bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis? Yang ketiga adalah bijaksana dan berakal budi. Kejadian 41 ayat 54. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh Mesir ada roti. Jadi Firaun mendapatkan mimpi, hanya Yusuf yang bisa menafsirkan. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kekurangan. Tapi kita lihat bagaimana akhirnya hikmat dari Tuhan yang turun kepada Yusuf bisa menjadikan Mesir yang dimimpikan akan mengalami kekurangan, justru orang berbondong-bondong ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Kita perlu hikmat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun? Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Artinya apa? 1/5 dari semua hasil itu disimpan, nggak boleh dipakai. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini.
Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, jangan salah nangkep, bukan berarti pastor menganjurkan Bapak Ibu sekarang ke supermarket, ke pasar, ngantri, nimbun beras, Indomie, dan lain-lain. Jangan. Beli secukupnya aja. Tapi saya ambil ayat ini, di ayat yang ke-33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Apa artinya berakal budi? Artinya orang yang pintar. Orang pintar bisa karena belajar. Dia harus banyak baca, ngobrol sama orang lain, terima nasihat. Dia bisa menjadi pintar. Tapi nggak semua orang pintar itu bijak. Orang bijaksana artinya orang yang berhikmat. Hikmat punya arti begini. Dari pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, yang kita tahu, kita bisa memakai pengetahuan itu dalam situasi seperti ini, di saat yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu namanya hikmat. Bagaimana kita bisa dapat hikmat? Kalau pengetahuan dengan belajar, hikmat kita harus minta dari Tuhan. Jadi di tengah krisis seperti sekarang ini, kita perlu berdoa begini, Tuhan, aku minta hikmat-Mu Tuhan. Bagaimana melewati semuanya ini. Bagaimana dalam mengatur keuangan di keluarga, di perusahaan, di bisnisku. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi perlu yang namanya pengetahuan. Yang kedua perlu namanya hikmat. Dan Yusuf punya kedua hal ini. Jadi di waktu masa kelimpahan, dia tahu pasti kekurangan akan terjadi. Nah, ini kita harus tahu bahwa kekurangan bisa terjadi setiap saat. Kalau kita lihat siklus-siklus krisis yang terjadi di dunia ini, di negara kita, kita tahu bahwa krisis pasti akan terjadi. Justru di masa kelimpahan kita harus bisa ngatur keuangan kita dengan baik. Kita harus bisa menabung, kita harus bisa menyimpan, berhikmat dalam memakai keuangan kita. Pastor, udah terlambat, sekarang udah krisis bagaimana? Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Mulai sekarang, perhatikan bagaimana kita memakai keuangan kita. Nggak boleh seenaknya lagi. Nggak boleh sembrono lagi. Fokuskan kepada hal-hal yang esensi. Karena kalau kita setiap perkara yang kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau selama ini aku nggak pakai uang, mengatur uang dengan cara yang baik. Tapi aku mau belajar setelah dengar firman Tuhan. Aku mau atur keuangan dengan hikmat daripadamu. Aku mau pakai keuangan dengan hikmat yang daripadamu. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Jadi jangan takut dengan krisis yang terjadi. Karena kita semua ada di dalam berkat Allah. Saya akan kembali simpulkan apa yang kita belajar hari ini. Bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis. Yang pertama adalah mengetahui pemeliharaan Tuhan. Jangan kita bingung dengan berita-berita yang kita dengar, film-film, klip-klip yang kita baca. Terus pandang Yesus, terus lihat firman-Nya bahwa Dia memelihara. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya tentang kekhawatiran, lihat burung. Jadi saya usul yang suka khawatir, beli burung. Nggak tahu sekarang masih ada nggak stok burung, tapi lihat burung di udara. Dia nggak punya ATM, tapi dipelihara sama Tuhan. Kalau khawatir, lihat burung. Burung aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Percaya pemeliharaan Tuhan, itu yang pertama. Apa yang kedua? Berhati-hati dengan perkataan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kumpulkan semua ayat-ayat firman Tuhan tentang janji Tuhan di area keuangan. Bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan staf kantor, bersama-sama dengan tim pelayanan. Mulai perkatakan, aku dicukupi oleh Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Keuanganku cukup untuk melewati semuanya ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita perlu bijaksana dan berakal budi. Saat-saat kita harus social distancing, itu kesempatan untuk kita menggali firman Tuhan. Kita bisa Google, kita bisa tanya teman-teman, mereka juga waktunya lebih luang.
tanya banyak hal tentang keuangan. Dari situ kita menjadi pintar dan minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat supaya dari semua pengetahuan yang aku miliki, aku bisa menggunakannya di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Saya percaya Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya percaya Tuhan hadir di sana. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini aku bersama-sama dengan semua jemaat, semua orang percaya yang sedang mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan, kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit, di mana keadaan menjadi begitu sepi, bisnis sepi, penjualan menurun, bahkan ada yang sudah declare bankrupt Tuhan, ada yang tidak bisa membayar cicilan, tidak bisa membayar tagihan. Aku percaya Bapa di surga melihat semuanya ini. Kami percaya Bapa sanggup memenuhi keperluan kami. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari di mana di tempat engkau berada saat ini, angkat kedua tanganmu. Karena kita percaya saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita semua. Tuhan, saat mereka mengangkat tangan dimanapun mereka berada, saat ini aku minta damai sejahtera, kasih Allah yang melampaui segala akal mengalir memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga dengan ketenangan mereka bisa berdoa, dengan ketenangan mereka bisa memikirkan strategi. Tuhan, aku berdoa dengan cara-Mu yang ajaib, sama seperti Tuhan memelihara Elia lewat seorang janda yang miskin, sehingga Elianya bisa hidup, jandanya bisa hidup. Tuhan, yang sama akan memelihara kehidupan kami. Tuhan, bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Ini saatnya Tuhan melakukan mujizat. Mujizat adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Ini saatnya Tuhan, biar semua jemaat mengalami Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Aku berdoa, hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Biar iman kami tetap kuat, tidak ada yang mundur, tidak ada yang tinggalkan Tuhan, tapi tetap semangat itu ada. Roh kami terus menyala-nyala. Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Aku serahkan semua jemaat Gilgal, semua orang percaya yang sedang mengikuti kebaktian online ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.